Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Husna rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu hadis, yaitu tentang fadilah amal soleh yang sangat besar, yaitu fadilah salat subuh berjamaah. Fadilah atau keutamaan dari salat subuh ini banyak sekali. Antara lain, apabila orang melaksanakan salat subuh akan mendapatkan jaminan perlindungan atau keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan pahala sholat semalam penuh dan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Kemudian juga disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Berikutnya terhindar yang biasa melaksanakan sholat subuh bisa terhindar dari bahaya kemunafikan dan bisa terhalang dari api neraka dan lain-lain. Dari sekian banyak fadilah atau keutamaan sholat subuh, kami pada saat ini hanya akan membahas tentang adanya jaminan perlindungan atau keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa an Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yadwannakumullahu min dhimmati bi syai'in fa innahu ma yatlubu min dhimmati bisyai'in yudrikhu thumma yakubu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka dia berada di bawah jaminan pengamanan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kalian. Karena barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah, meskipun sedikit, pasti akan mendapatkannya. Kemudian dia akan mencapakannya wajahnya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, sebuah salat fardu adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala
yang ditetapkan atas orang-orang yang beriman. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah fardu yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Namun, salat subuh memiliki sebuah kekhususan yang faedahnya lebih besar. Jamaah Rasul rahimahullah, para ulama menjelaskan bahwa makna dari hadis di atas ada dua, yaitu larangan dan ancaman. Yang pertama, larangan kepada kita untuk menyakiti dan mengganggu muslim yang salat subuh. Artinya, nggak boleh kita mengganggu atau menyakiti orang itu sedangkan dia baru saja salat subuh. Katakanlah dia melakukan kesalahan, biarlah. Karena apa? Karena dia sedang berada dalam kondisi jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang berani dengan memaksakan diri atau menyakitinya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dalil wajibnya kita menghormati orang Islam yang benar-benar Islam, di mana mereka melaksanakan salat subuh khususnya dengan berjamaah. Ini membuktikan bahwa orang ini adalah muslim beneran, muslim sejati, nggak main-main, karena tidaklah melaksanakan salat subuh kecuali orang mukmin. Ternyata memang ibadah salat subuh adalah merupakan amalan berat bagi orang-orang tertentu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asqala salata alal munafikin." Salat yang terberat bagi orang-orang munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Kemudian makna yang kedua adalah ancaman untuk orang yang meninggalkan salat subuh. Mereka meremehkan salat subuh dengan alasan macam-macam. Capeklah, lelahlah, ngantuk, dan lain-lain. Susah bangun karena enak menikmati empuknya tempat tidur. Tapi dia telah merusak perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang masuk dalam jaminan adalah salat subuh berjamaah di masjid. Antara lain Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim membuat bab tersendiri, yaitu keutamaan salat Isya dan subuh dengan berjamaah. Kemudian Al-Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Taghrib wa Tarhib juga membuat bab anjuran untuk melaksanakan salat subuh dan Isya berjamaah di masjid. Sedangkan Al-Hafiz Abdul Haq As-Sibili dalam kitabnya Al-Jamu' Baina Sahihain membuat bab salat berjamaah. Selanjutnya, yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Man shalla subuh fi jama'ati fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang
Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Dia adalah salah seorang ulama di Madinah. Salim sedang mengobrol dengan Hijaz bin Yusuf, penguasa zalim pada saat itu dan kejam. Tiba-tiba penguasa tersebut memerintahkan Salim untuk memenggal seseorang. Salim berdiri membawa orang itu sambil menghunus pedang. Di luar istana, mereka bertemu Abdullah bin Umar, yaitu ayahnya Salim. Ibnu Umar memandang Salim yang membawa seseorang dengan pedang terhunus di tangannya, lalu bertanya, "Atarau fa'ilan, apakah kamu akan melakukannya?" Salim menjawab bahwa ia diperintah oleh raja. Ayahnya menyuruh balik sampai 2-3 kali. Salim balik. Tetapi setelah kali ketiga, Salim tetap keluar, membawa orang itu keluar dengan pedang terhunus. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, Salim bertanya kepada orang itu, "Sholaita ghoda'a, apakah engkau tadi sholat subuh?" "Ya," jawab orang itu. "Fakhud ayya tariqi sita." Mendengar hal itu, maka Salim berkata, "Pergilah, kamu pergi, cari jalan kemana saja engkau pergi." Dilepaskannya orang itu. Kemudian Salim kembali kepada penguasa Hijaz bin Yusuf. "Adarabta unkahu?" "La, anni sami'tu abi haza." Hijaz bertanya, "Sudahkah engkau tebas lehernya?" Salim jawab, "Tidak. Saya mendengar ayah saya berkata begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal ghadata fa huwa fi zimmatillahi hatta yansiya." Barang siapa salat subuh, maka dia berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Masa aku berani membunuh orang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala? Mendengar hal itu, Hijaz sang penguasa terdiam. Demikianlah jemaah sekalian, betapa mulia dan tingginya jaminan Allah kepada orang yang benar-benar melaksanakan perintahnya sebagai bukti keislaman dan keimanannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.